Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Terima kasih atas niat baikmu senior. Junior ini mengerti, balas Chu Feng yang mencoba menjadi rendah hati. Setelah dia duduk kembali, dia segera mulai makan dengan suap yang besar. Sementara itu, di saat semua orang di Pulau Immortal merasa sangat bangga, orang tua yang bertugas menerimanya ini agak berbeda. Tidak hanya pria tua ini sangat baik kepadanya, tapi dia bahkan memikirkannya. Chu Feng pun makan sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah selesai makan malam. Selanjutnya, Chu Feng memiliki perut yang kenyang, dan dia benar-benar berhasil memakan semua hidangan di atas meja. Sebenarnya, bukankah Chu Feng ini agak biadab ketika datang untuk makan makanan? Tapi itu karena, dia tidak berharap agar senior yang baik hati ini berdiri di sana, dan menunggunya sepanjang waktu. Setelah Chu Feng selesai makan malam, dia mengikuti senior yang baik hati itu, dan berjalan di banyak tempat di Pulau Immortal sebelum akhirnya mencapai danau kultivasi abadi. Danau kultivasi abadi sebenarnya tidak terlalu besar, dan itu berbeda dari danau-danau lain di Tanah Suci Martialism. Meskipun mereka dikenal sebagai danau, tapi mereka menutupi daerah yang sangat luas sehingga mereka hanya mirip dengan lautan. Danau-danau itu akan memiliki ombak yang meluap, kedalaman yang tak terduga, dan banyak binatang buas yang tersembunyi. Adapun danau kultivasi abadi ini, itu mungkin sebesar danau di benua 9 provinsi. Meskipun tampak sangat luas, tapi orang bisa melihat tepi danau di sisi lain. Tapi sayangnya, selain ukuran danau tersebut, Chu Feng tidak dapat melihat yang lain. Itu karena, ada lapisan kabut putih yang menempel di atas danau. Kabut putih itu benar-benar menutupi penampilan sebenarnya dari danau kultivasi abadi. Belum lagi bahwa seseorang tidak akan dapat melihat apapun menggunakan mata telanjang seseorang, seseorang bahkan tidak akan bisa merasakan apapun dengan kekuatan spiritualnya. Itu karena, ini bukanlah kabut biasa. Ini sebaliknya, itu adalah formasi spiritual yang dibuat oleh spiritualis dunia jubah kerajaan Tanda Naga. Ini adalah sesuatu yang dibuat oleh Immortal Refinement Weaponry sendiri. Senior yang baik hati itu segera menarik perhatian Chu Feng pada kabut. Teman kecil Chu Feng, ketika saatnya tiba, segel itu akan secara otomatis dibatalkan. Pada saat itu, kamu akan dapat memasuki danau dan memulai pelatihan, ucap senior itu. Terima kasih senior, maaf telah merepotkanmu. Chu Feng menyatakan terima kasih. Kamu tidak harus sopan seperti ini, aku hanya melakukan seperti yang diperintahkan Tuan Persenjataan Dewa Abadi. Dia mengatakan kepada aku untuk menerima teman kecil Chu Feng dengan benar. Jadi, aku secara alami tidak akan berani lalai dalam keramah tamahan aku, ucap senior itu. Setelah senior itu selesai mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa senior ini yang benar-benar tidak berhubungan dengannya, itu akan memberinya perlakuan khusus. Ternyata itu sebenarnya, Immortal Refinement Weaponry lah yang menyuruhnya untuk merawatnya dengan baik. Setelah seniornya pergi, Chu Feng pun duduk. Dia adalah orang pertama tiba di danau. Dengan demikian, setelah seniornya pergi, tidak ada orang lain di sini selain Chu Feng. Saat Chu Feng dengan santai duduk di rumput, dia tidak dapat mendengar sedikit pun suara. Satu-satunya hal yang bisa dia dengar dari sekelilingnya adalah suara angin sejuk yang menyapu rerumputan. Itu adalah sensasi alam. Ini menyebabkan Chu Feng merasa sangat santai. Chu Feng. Tiba-tiba saja, suara yang terdengar manis pun terdengar. Chu Feng belum mendengar langkah kaki, namun seseorang sudah mendatanginya. Saat memutar kepalanya, Chu Feng menemukan bahwa itu adalah Tantai Sue. Tantai Sue sedang berjalan menuju Chu Feng. Dia tidak datang ke sini sendirian. Karena senior yang membawanya ke sini sudah pergi, itu setelah membawanya ke sini. Silakan duduk, ucap Chu Feng sambil menepuk rumput di sampingnya,
dan menunjukkan kepada Tan Tai Sue untuk duduk. Namun, Tan Tai Sue tidak duduk di sebelahnya. Alih-alih dia berdiri di sampingnya, dan kemudian bertanya, "Apakah kamu bertemu dengan Immortal Refinement Weaponry? Apakah dia menyebutkan senjata macam apa yang akan dia sempurnakan untukmu?" "Aku sudah bertemu dengannya. The Weaponry Refinement Immortal mengatakan, bahwa dia akan memperbaiki senjata yang khusus dibuatkan untukku. Namun sayangnya, dia tidak menyebutkan senjata macam apa itu." "Lalu bagaimana dengan kamu?" tanya Chu Feng. "Oh, aku juga sudah bertemu dengannya. Hasilnya hampir sama denganmu." Meskipun dia mengatakan bahwa dia akan membuat senjata yang dibuat khusus untuk aku, tapi dia tidak menyebutkan senjata jenis apa itu, dan juga seperti apa kemampuan senjata itu, balas Tan Tai Sue. "Katakanlah, dengan kemampuan Immortal Refinement Weaponry, apakah dia bisa memperbaiki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap untuk kita?" tanya Chu Feng. "Jika itu adalah spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga lainnya, aku ragu mereka akan mampu menciptakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap untuk kita berlima. Namun, itu seharusnya bisa untuk Immortal Refinement Weaponry. Karena bagaimanapun, ia diakui secara publik sebagai individu nomor satu dalam teknik perbaikan persenjataan di Tanah Suci Martialism," kata Tan Tai Sue. "Senjata apa yang kamu inginkan?" tanya Chu Feng. "Aku sendiri tidak yakin. Namun meski begitu, aku benar-benar tidak memiliki keinginan untuk senjata ofensif. Lagi pula, aku sudah memiliki talismanik Soul Stealing Flute. Aku pikir akan lebih baik jika aku bisa mendapatkan senjata dengan kemampuan bertahan," kata Tan Tai Sue. "Oh, jadi kamu ingin artefak defensif?" tanya Chu Feng sambil tersenyum. Mendengar itu, Tan Tai Sue hanya melirikkan matanya ke samping. Itu seolah-olah dia merasa tidak senang memiliki Chu Feng melihat melalui dirinya. Namun pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk dan dengan ringan mengucapkan Tiba-tiba, Tan Tai Sue bertanya, "Oh iya, apakah Immortal Refinement Weaponry memberitahumu tentang keberadaan Ziling dan Surou?" tanya Tan Tai Sue. Dia sangat cerdas, dan berhasil menebak bahwa Chu Feng pasti bertanya pada Tuan Penyempurnaan Weaponry Abadi tentang Ziling dan Surou. "Ini adalah rahasia. Meskipun aku dapat memberitahu kamu tentang hal itu, tapi kamu tidak boleh memberitahu orang lain," balas Chu Feng yang tidak menyembunyikannya dari Tan Tai Sue, dan memberitahu dia tentang tujuan sebenarnya di balik Ziling dan Surou yang datang ke Pulau Immortal melalui transmisi suara. "Yakinlah, bibirku akan tertutup rapat. Lebih jauh lagi, ini adalah sesuatu tentang kamu. Jadi, aku pasti akan merahasiakannya," kata Tan Tai Sue. "Mengapa kamu harus menjaga kerahasiaan lebih ketat karena itu sesuatu tentang aku?" tanya Chu Feng dengan senyum berseri-seri. "Itu karena, kamu adalah temanku," kata Tan Tai Sue dengan ekspresi serius. "Teman ya," gumam Chu Feng. Saat memikirkannya, Chu Feng hanya tersenyum. Untuk dapat dianggap sebagai teman oleh seorang gadis seperti Tan Tai Sue, itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Tiba-tiba saja, suara Nan Gongya terdengar. "Saudara Chu Feng, Nona Tan Tai Sue, aku tidak pernah mengira bahwa kamu semua akan datang sepagi ini juga," ucap Nan Gongya. "Kakak Chu Feng, Kakak Sue, Molly ada di sini," seru si Molly. "Molly, berapa kali kakak perempuanmu harus memberitahumu, bahwa kamu tidak boleh terbang di udara di Pulau Immortal? Perlakuan itu tidak sopan terhadap Tuan Perbaikan Senjata Abadi. Cepatlah turun, dan berjalan di tanah," ucap Bai He. "Ayo, Molly mengerti. Kakak perempuan, jangan tangkap aku," balas si Molly. Nangong Bai He dan Nangong Molly juga bergegas mendekat. Kemungkinannya, ketiga saudara kandung itu hidup sangat dekat satu sama lain. Chu Feng juga berhasil menebak bahwa mereka kemungkinan besar datang ke sini, itu karena pengaturan Immortal Refinement Weaponry. Dan kemungkinan terbesarnya, itu karena mereka berlima telah lulus uji coba. Meskipun ini hanya spekulasi Chu Feng saja, tapi dia bisa memastikan satu hal. Yaitu, setelah Nangong Bai He dan Nangong Molly tiba, tepi danau yang tenang ini tidak lagi sepi.
Saudara Nan Gongya, apakah kamu tahu di mana orang bisa mendapatkan Dragon Mark World Spirit Stone di Domain Overload? Tanya Chu Feng. Batu spiritual tanda naga, itu adalah benda yang sangat berharga. Itu adalah harta yang tidak bisa diperoleh orang, sekalipun orang tersebut memiliki kekayaan. Brother Chu Feng, mengapa kamu membutuhkan batu spiritual tanda naga? Tanya Nan Gongya. Aku membutuhkan batu spiritual tanda naga untuk mengatur pembentukan formasi, kata Chu Feng. Kira-kira, berapa banyak yang kamu butuhkan? Jika tidak banyak, aku dapat mencoba membantu kamu mendapatkannya, kata Nan Gongya. Kira-kira aku butuh 100 Mark Dragon World Spirit Stone dengan ukuran ini, balas Chu Feng sambil mengulurkan tangannya. Apa yang dia maksudkan adalah, bahwa dia masih membutuhkan 100 batu spiritual tanda naga seukuran telapak tangan. Ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Nan Gongya mulai mengerutkan keningnya. Itu sudah jelas, ini bukan jumlah yang kecil. Bahkan dia terkejut mengetahui berapa banyak Chu Feng inginkan. Namun meski begitu, dia tidak menolak Chu Feng. Malahan sebaliknya, dia berkata, itu tidak masalah. Aku dapat membantu kamu memikirkan cara untuk mendapatkannya, balas Nan Gongya. Apakah kamu benar-benar ada cara untuk mendapatkannya? Tanya Chu Feng. Ada. Di Domain Overload ini, ada lelang hukum surgawi. Lelang hukum surgawi dikendalikan oleh Istana Hukum Surgawi. Bisa dikatakan juga itu adalah lelang terbesar, dan paling terkenal di seluruh tanah suci martialism. Selain itu, semua jenis harta langka ada di sana. Itu adalah tempat paling optimal bagi orang-orang di tanah suci bela diri untuk membeli dan menjual barang-barang. Lebih jauh lagi, aku pernah mendengar bahwa Dragon Mark World Spirit Stone akan sering muncul dalam pelelangan itu. Namun, Dragon Mark World Spirit Stone terus-menerus diminati oleh para spiritualis dunia. Jika kamu membutuhkan 100 dari mereka, aku pikir itu akan sulit diperoleh. Namun Brother Chu Feng, jika kamu benar-benar membutuhkannya, kamu tidak akan punya pilihan selain pergi ke sana, dan mencoba keberuntungan kamu, kata Nan Gongya. Wah, terima kasih Brother Nan Gongya atas saran kamu. Bahkan jika aku tidak dapat menemukan Dergaon Mark World Spirit Stone, masih akan cukup bagus jika aku dapat memperluas cakrawala aku dengan pergi ke pelelangan hukum surgawi yang kamu sebutkan. Balas Chu Feng. Chu Feng telah memutuskan bahwa ia akan mengunjungi lelang hukum surgawi itu. Itu seperti yang dikatakan Chu Feng, bahkan jika dia tidak bisa menemukan batu spiritual tanda naga, itu masih akan layak jika dia bisa memperluas cakrawala. Karena bagaimanapun, pelelangan itu adalah tempat yang dikendalikan oleh Istana Hukum Surgawi. Tempat macam apa itu Istana Hukum Surgawi? Itu adalah representasi kekuatan manusia yang terkuat. Itu adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat daripada 4 klan, dan juga eksistensi yang tidak bisa dibandingkan dengan 9 kekuatan. Selanjutnya, pasti akan ada banyak orang yang akan menjual barang-barang mereka di sana. Tidak hanya Chu Feng akan dapat memenuhi banyak keberadaan yang kuat, namun juga akan ada banyak harta langka. Selain itu, mungkin saja Chu Feng bisa menemukan beberapa harta yang menarik di sana. Sebagai contoh, mungkin baginya untuk menemukan sumber daya kultivasi di sana. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan harta yang dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya, maka lelang hukum surgawi itu pasti adalah tempat yang harus dia kunjungi. Setelah memutuskan kemana harus pergi setelah itu, suasana hati Chu Feng menjadi sangat baik. Saat dia mengobrol dengan Nan Gongya dan yang lainnya, waktu berlalu dengan sangat cepat. Segera, matahari telah terbenam sepenuhnya dan langit menjadi gelap. Wush! Tiba-tiba saja, angin kencang mulai bertiup dari pusat danau kultivasi abadi itu. Kabut putih yang menutupi seluruh danau kultivasi abadi, mereka sedang tertiup oleh angin kencang. Pada saat ini, mata Chu Feng dan yang lainnya mulai bersinar. Saat kabut putih tertiup angin, dari pusat danau kultivasi abadi, itu ada cahaya multiwarna yang menyilaukan bisa dilihat. Karena saat itu malam hari, pancaran sinarnya tampak lebih menyilaukan. Itu adalah danau kultivasi abadi.
Cahaya ini tidak hanya terbatas di tengah danau. Namun sebaliknya, seluruh danau memancarkan cahaya semacam ini. Itu seolah-olah apa yang ada di depan mereka sama sekali bukan air danau. Justru sebaliknya, itu tampak seolah-olah terbentuk dari kristal dan permata yang tak terhitung jumlahnya. Air danau tidak hanya memiliki banyak warna yang berbeda, tetapi juga bersinar dengan kecerahan. Sebenarnya, itu memang bukan air danau biasa. Segala sesuatu di danau kultivasi abadi ini dibentuk dari harta berharga. Itu karena Chu Feng sudah bisa merasakan energi alam yang padat, yang terkandung di dalam danau sebelum dia bahkan menginjakkan kakinya di dalamnya. Memang luar biasa, ucap Chu Feng. Bahkan Chu Feng saja sampai terkejut. Itu karena, danau kultivasi abadi ini mengandung energi yang luar biasa. Kalian semua ragu untuk apa? Sementara yang lain belum datang, mari kita masuk dan memanfaatkan momen ini, ucap Bai He. Nangong Bai He adalah yang pertama yang melompat ke danau kultivasi abadi. Selanjutnya, dia dengan cepat berenang menuju pusat danau itu. Semua orang tahu bahwa di tempat seperti ini, pusat akan mengandung lebih banyak energi. Sebagai tanggapan, Chu Feng dan yang lainnya juga melompat ke danau secara bergiliran. Setelah memasuki danau, Chu Feng merasa sangat gembira. Energi yang terkandung dalam danau kultivasi abadi ini benar-benar terlalu kuat. Kemungkinannya, banyak keanehan alam terkandung di dalam danau ini. Karena kalau tidak mungkin baginya untuk memiliki energi alami sekuat ini. Bahkan itu tidak hanya terbatas pada energi alam dan energi bela diri saja. Chu Feng juga merasakan energi spiritual yang sangat kuat dari danau ini. Itu adalah energi spiritual tingkat kerajaan Dragon Mark. Selanjutnya, semua ini bisa diserap oleh Chu Feng. Chu Feng yakin bahwa dia dapat mencapai terobosan di sini. Tidak hanya dia akan mencapai terobosan dalam kultivasinya, dia bahkan mungkin bisa mencapai terobosan dalam teknik spiritualnya. Mungkin jika Chu Feng beruntung, dia bisa menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular di tempat ini. Jika dia benar-benar bisa mencapai tujuan itu, maka dia akan benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Ini akan menjadi peluang yang sangat besar, dan perjalanan ke Pulau Abadi ini benar-benar tidak akan sia-sia. Pada saat ini, Tantai Sue, Nangong Ya, Nangong Moli, dan Nangong Bai He, semuanya mulai berlatih. Adapun Chu Feng, dia secara alami tidak terkecuali. Dia menutup matanya dengan erat. Tubuh bagian bawahnya ada di dalam air, dan bagian atasnya berada di atas air. Dia mulai membentuk segel tangan dengan tangannya, dan segera mengoperasikan teknik misterius. Pada saat yang sama, ia mulai mengaktifkan kekuatan pemurnian yang kuat dari garis keturunannya yang terkandung dalam gerakannya. Dia sudah mulai memperbaiki energi alam dan energi spiritual yang terkandung di dalam danau ini. Begitu Chu Feng mulai menyaring energi, ia segera merasakan energi yang tak terbatas berkumpul ke arahnya. Bahkan pada saat Chu Feng mulai memurnikan energi, air pada jarak 100 meter di sekitarnya mulai redup. Meskipun hanya redup sesaat, tapi itu tetap saja redup. Ini adalah fenomena yang disebabkan oleh Chu Feng. Itu karena selain Chu Feng, Tantai Sue dan yang lainnya tidak menyebabkan air di sekitarnya redup sama sekali. Hanya saja, meskipun energi yang terkandung di dalam danau ini sangat berlimpah, Chu Feng tidak berani terlalu berlebihan dalam penyempurnaan energinya. Karena dia khawatir, kalau dia akan mengekspos garis darah keturunannya. Karena itulah, ia memilih metode yang sangat tidak jelas dan sederhana untuk menyuling energi ini. Menggunakan metode semacam ini, itu secara alami menyebabkan kecepatan penyempurnaan Chu Feng menjadi jauh lebih lambat. Namun, bahkan dengan ini yang terjadi, kecepatan di mana Chu Feng menyerap energi yang terkandung dalam danau kultivasi abadi ini, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Tantai Sue dan yang lainnya. Bahkan dengan Tantai Sue, Nangong Ya, Nangong Bai He, dan Nangong Moli jika ditambahkan bersama-sama, kecepatan di mana mereka menyerap energi yang terkandung di dalam danau ini masih akan jauh lebih rendah daripada Chu Feng. Mereka benar-benar sial berlatih bersama denganmu.
Divine Lightnings di tubuh kamu hanya mirip dengan binatang buas yang tidak pernah puas. Nafsu makan mereka benar-benar terlalu besar, ucap si ratu. Pada saat ini, bahkan si ratu tidak dapat menahan diri dan berbicara. Dia benar-benar merasa bahwa dengan Chu Feng di sini, manfaat yang bisa dapatkan dari danau kultivasi abadi ini akan berkurang sangat besar bagi mereka. Namun meski begitu, si ratu merasa sangat senang. Setelah semua, dia berharap agar Chu Feng menjadi lebih kuat dari lubuk hatinya. Selain itu, dia ingin dia menjadi lebih kuat secepat mungkin. Tampaknya danau kultivasi abadi telah dibuka, dan kami datang terlambat. Cepat, kita harus memasukinya. Sialan, kenapa mereka berlima ada di sini sepagi ini? Jika menilai dari penampilan mereka, mereka seharusnya sudah berlatih cukup lama di danau itu. Bukankah ini terlalu tidak adil? Cukup, mereka berlima adalah orang-orang yang berhasil melewati cobaan. Bahkan jika mereka berhasil datang ke sini untuk berlatih sebelum kita, itu adalah sesuatu yang hanya bisa kita terima, ucap kerumunan. Tidak lama setelah mereka mulai berlatih, tepi danau menjadi berisik lagi. Itu karena, sekelompok besar orang telah tiba. Selanjutnya begitu mereka tiba, mereka semua melompat ke danau. Semua orang benar-benar datang. Orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong, orang-orang dari klan Kekaisaran Beitang, Raja Dragon Beast, dan orang-orang dari kekuatan lain semuanya telah datang. Pada saat ini, ada banyak orang yang tidak puas. Mereka merasa tidak adil kalau Chu Feng dan yang lainnya tiba lebih dulu. Mereka pun mengutuk dan mengeluh tanpa henti. Namun, ada juga orang yang merasa ini wajar saja. Namun terlepas dari apa yang mereka rasakan, semua orang di sini bisa merasakan peluang yang terkandung dalam danau kultivasi abadi ini. Danau kultivasi abadi ini tidak gagal memenuhi namanya. Itu memang tempat suci bagi para kultivator untuk berlatih. Selain itu, ini tidak hanya terbatas pada kultivator bela diri saja. Tapi itu juga sangat membantu para spiritualis dunia. Dengan demikian, seiring waktu berlalu, kerumunan menjadi tenggelam dalam pelatihan, dan berhenti mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua mulai dengan sepenuh hati menyerap energi yang terkandung di dalam air danau. Bahkan tak satu pun dari mereka yang ingin melewatkan waktu. Pada saat itu, danau menjadi damai lagi. Malam itu tumbuh semakin dalam. 6 jam berlalu begitu saja. Pada saat ini, waktu sudah sangat larut malam. Namun meski begitu, kerumunan masih tenggelam dalam pelatihan di danau kultivasi abadi. Namun hampir semua orang bisa merasakan bahwa, energi yang terkandung dalam danau kultivasi abadi menurun dengan kecepatan tanpa henti. Pada saat ini, ada orang yang menjadi penasaran dengan apa yang terjadi, dan akan membuka mata mereka untuk melihatnya. Hanya setelah membuka mata mereka, barulah mereka menyadari bahwa danau kultivasi abadi yang sangat indah yang memancarkan sinar multi-warna ini, itu telah meredup lebih dari 10 kali. Apa yang sedang terjadi? Meskipun energi di danau kultivasi abadi ini tidak ada habis-habisnya, tapi mereka tidak boleh menghilang secepat ini, seru seseorang. Pada saat ini, ada banyak orang dari Pulau Immortal yang berdiri di tepi danau, dan menyaksikan apa yang terjadi. Ketika mereka melihat danau kultivasi abadi saat ini, mereka semua terkejut. Tiba-tiba, seseorang segera bertanya, "Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melaporkan ini kepada Tuan Refinement Weaponry Immortal? Lebih baik kita melaporkannya saja padanya," ucap dua orang pria. Setelah memutuskan untuk melaporkan masalah ini ke Immortal Refinement Weaponry, dua pria tua pergi bersama. Mereka pergi untuk melaporkan masalah ini. Itu karena, apa yang terjadi benar-benar terlalu aneh. Mereka tidak berani mengabaikan laporan kepada Tuan Refinement Weaponry Immortal tentang masalah ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.